Hari ini, kita akan melihat salah satu ayat yang paling menakutkan di dalam Alkitab. Saya ingin Anda berpegang pada ayat ini. Saya berdoa agar pesan ini akan tertanam dalam hati dan pikiran Anda selama sisa hidup Anda. Saya berdoa agar pesan ini akan selamanya terstempel dalam hati nurani setiap pria dan wanita, hingga selama sisa hidup Anda. Anda dapat mengingat pesan ini. Saya berdoa agar setiap kali Anda tergoda dengan dosa, khotbah ini akan muncul di benak Anda. Bagian ayat yang saya maksudkan akan diungkapkan nanti dalam pesan ini, yaitu tentang dosa. Alkitab memperingatkan kita berulang kali terhadap dosa dan neraka. Oleh karena itu, ini adalah tugas seorang pendeta atau pastor dan tanggung jawabnya untuk berkhotbah tentang neraka dan dosa. Alkitab adalah Alkitab yang penuh dengan peringatan terhadap dosa. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 4-6. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu, bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Berkali-kali kita diperingatkan terhadap dosa. Berkali-kali, kita diberitahu untuk tidak melangkah dalam dosa. Tetapi sejenak, mari kita lihat dosa zina. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Anda lihat, ini adalah bukti bahwa tidak semua dosa itu sama. Pada akhirnya semua dosa membawa kematian tetapi tidak sama. Anda tidak bisa berbohong dan berdosa terhadap tubuh Anda sendiri. Anda tidak bisa berbohong dan menghancurkan jiwa Anda. Apa yang dikatakan ayat ini kepada saya adalah bahwa efek dari dosa berbeda. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika Anda melakukan perzinahan, Anda benar-benar menghancurkan jiwa Anda sendiri. Tetapi Alkitab tidak mengatakan pencuri menghancurkan jiwanya sendiri, atau pembohong menghancurkan jiwanya sendiri, tetapi pezinah menghancurkan jiwanya sendiri. Efek dari dosa berbeda, tujuan akhirnya sama. Ada sesuatu yang serius tentang amoralitas seksual yang saya percaya, kita sebagai manusia tidak sepenuhnya pahami. Sekarang, inilah ayat dari kitab suci, yang saya maksudkan di awal. Salah satu ayat paling menakutkan dari Alkitab yang akan Anda temukan, yaitu Amsal 9 ayat 16-18, tapi mari kita mulai dengan Amsal 9 ayat 16-17. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Di sini, wanita ini mengutip ungkapan terkenal tersebut. Ungkapan terkenal yang merupakan setengah kebenaran. Dan kita semua tahu bahwa setengah kebenaran adalah sebuah kebohongan. Dan menurut saya, setengah kebenaran sebenarnya lebih buruk daripada sebuah kebohongan. Karena setengah kebenaran mungkin menipu Anda daripada kebohongan yang nyata. Dengan kata lain, apa yang dia katakan adalah, seks terlarang dari pezinah lebih memuaskan daripada seks antara suami dan istri yang telah direstui Allah. Oleh karena itulah, ungkapan itu mengatakan, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dan sejujurnya, wanita tersebut mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengatakan seluruh kebenaran, karena dia tidak memberitahu Anda akhir ceritanya. Sejujurnya, ada kesenangan dalam dosa. Orang tidak akan melakukan dosa, jika itu menyakiti mereka. Orang berbuat dosa karena ada kesenangan dalam dosa. Itulah kebenarannya. Dosa dapat membuat Anda merasa begitu baik. Dosa bisa membuatmu melupakan semua masalahmu sejenak. Ada kenikmatan dalam dosa untuk jangka waktu tertentu, dan kesenangan dan dosa itulah yang dia bicarakan. Ada daya pikat asli dalam kegembiraan, kemandirian, persahabatan, dan kesenangan dalam melanggar perintah, dan hikmat dan nasihat Tuhan. Dosa memiliki kesenangannya selama satu musim.
Perhatikan baik-baik Amsal 9 ayat 16-17. Eksposisi Alkitab oleh John Giles memperluas ayat ini dengan menyatakan, yang secara umum dimaksudkan bahwa semua hawa nafsu dan kesenangan yang terlarang itu, diinginkan manusia dan manis dalam menikmatinya, dan kesenangan yang dijanjikan oleh mereka itulah yang membuat mereka demikian diinginkan, dan terlebih lagi karena dilarang, dan terutama karena perzinahan haram dan melanggar hukum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih manis bagi orang yang najis daripada kenikmatan yang halal dari istrinya sendiri. Sederhananya, apa yang dimaksud dengan ini adalah bercinta dengan seseorang yang tidak seharusnya lebih mengasyikkan daripada bercinta dengan istri sendiri atau suami yang telah Anda nikahi selama 10 tahun. Dengan kata lain, dosa pribadi sangat menyenangkan. Apakah dosa pribadi itu percabulan, atau perzinahan atau pornografi? Hal tersebut menyenangkan untuk satu musim, tetapi hal itu tidak bertahan lama dan inilah yang dikatakan Salomo kepada kita. Sekarang ayat 18, Salomo menceritakan kepada para pembaca seluruh cerita, bagian yang wanita itu lewatkan. Kita lanjutkan ke Amsal 9 ayat 18 dari yang sebelumnya. Tetapi orang itu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Wow, saya ingat pertama kali saya membaca ayat ini, saya benar-benar berhenti selama 30 menit. Sekarang saya meminta Anda hari ini, apakah Anda memiliki dosa rahasia yang Anda sembunyikan, yang tidak ada yang tahu selain kamu? Salah satu yang telah Anda pelihara secara diam-diam selama bertahun-tahun. Dosa mungkin terasa menyenangkan, atau mendatangkan kesenangan, tetapi Anda akan menerima akibatnya. Apakah Anda memiliki simpanan yang tidak diketahui istri Anda? Saya tidak menghakimi Anda, saya memohon kepada Anda untuk bertobat. Perzinahan akan membuat Anda menjalani kehidupan yang penuh ketakutan. Anda selalu takut bahwa setiap saat pasangan Anda akan mengetahuinya. Penulis Amsal Salomo mengetahui secara langsung tentang akibat dari perzinahan. Sejarah keluarganya bersaksi tentang hal ini. Ayah Salomo, Raja Daud, pria yang dianggap sebagai pria yang berkenan di hati Tuhan pertama kali mengenal ibunya, Batsyeba, dalam sebuah tindakan perzinahan dan sebagai akibatnya, penutupan masalah tersebut dan pertumpahan darah terjadi karena hal ini. Konsekuensi dari ini, menghantui Daud selama sisa hidupnya. Dan saya bahkan telah berbicara dengan orang-orang yang melakukan perzinahan di hari-hari awal pernikahan mereka, dan 15 tahun kemudian, mereka masih dihantui oleh tindakan ini. Saya mendorong Anda untuk tetap setia. Sadarilah itu dan lawanlah. Pikiran kita adalah pembangkit tenaga listrik dari mana masalah kehidupan mengalir. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Langkah pertama sebelum seseorang melakukan perzinahan fisik adalah, bahwa mereka melakukan tindakan itu dalam pikiran mereka. Jangan lakukan, tahan godaan itu. Jika Anda melakukan perzinahan sekali, jauh lebih mudah untuk melakukan dosa itu untuk kedua kalinya. Setelah Anda melakukannya, mudah untuk melakukannya lagi dan lagi. Tindakan radikal harus diambil untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Nafsu adalah salah satu roh terburuk di luar sana. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah, karena nafsu membuat orang, membuat keputusan bodoh. Orang-orang cerdas, orang-orang yang lebih pintar dari Anda dan saya, membuat keputusan yang bodoh karena semangat nafsu ini. Dalam cengkeraman nafsu dan godaan, mereka yang melakukan perzinahan sering tidak mempertimbangkan betapa merusaknya, atau mereka tahu risikonya tetapi menganggap kesenangan itu sepadan dengan pertaruhan itu. Kenikmatan 20 menit tidak sebanding dengan penderitaan seumur hidup. Kenikmatan dosa secara harfiah, hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi hal itu mengarah pada kesedihan seumur hidup dan konsekuensi yang menyakitkan. Izinkan ayat kitab suci ini menjadi peringatan bagi Anda. Karena bagi saya, itu benar-benar salah satu ayat yang paling menakutkan yang pernah saya baca. Karena hal itu benar-benar menggambarkan sifat dosa yang menipu, bagaimana dosa dapat membuat Anda merasa baik dan hebat, tetapi sementara itu menghancurkan Anda.